Pencurian pengertiannya adalah mengambil harta yang dijaga dan dimiliki oleh orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya tanpa kebenaran. Mengambil harta yang terjaga, yang mulia. Harta yang mulia itu milik siapa? Milik orang beriman. Ya, itu harta yang mulia. Milik orang beriman. Atau milik orang kafir yang dijamin aman. Kemudian dimiliki oleh orang lain. Diambil secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya yang tersembunyi, yang sudah ditutupi, bukan di jalan gitu, yang sudah tertutupi tanpa kebenaran. Nah, ini 5 pengertian dari mencuri. Dalilnya dari Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 38. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan-tangan kedua mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan didahulukannya kata pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan karena kebanyakan yang melakukannya adalah laki-laki. Kemudian sedangkan di dalam zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu, wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, didahulukannya kata wanita pezina karena penyebab perbuatan zina kebanyakan perempuan. Nah, dalil yang lain surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Nah, ini diharamkan. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, la'anallahu as-sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduh wa yasriqul habla fatuqta'u yaduh. Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu tangannya dipotong, mencuri tali lalu tangannya dipotong. Kenapa mencuri termasuk daripada dosa besar? Karena berarti dia melanggar hukum had yang sesuai dengan syariat Islam. Dan hukum had tidak dikenal kecuali atas dosa besar. Kemudian juga di dalamnya ada makan harta dengan kebatilan. Makan harta dengan kebatilan. Kemudian di dalamnya juga adalah merusak keamanan umum. Orang jadi tidak aman. Kemudian juga, nah ini yang paling penting karena pelaku pencurian itu diancam dengan laknat. Pelaku pencurian diancam dengan laknat. Yaitu diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda dosa besar. Nah, potret-potret dari mencuri, ya, baik itu tradisional atau kontemporer. Seperti misalkan mencuri harta dan harta benda orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kemudian juga pencopetan dan perampasan secara sembunyi-sembunyi. Pencurian gaji atau harta titipan yang diamanahkan. Penggelapan harta, baik dari kekayaan publik atau maupun privat. Pencurian listrik, air atau layanan publik lainnya. Pencurian data dan akun elektronik.
apabila telah terpenuhi unsur harta dan unsur pelanggaran hak. Ini termasuk pencurian di dalam hal ini. Taib. Apa syarat ditegakkannya hukum had bagi pencurian? Yang pertama, harta yang dicuri sampai nisab. Yang kedua, harta yang dicuri diambil dari tempat yang tersembunyi, yang sudah ditutupi. Yang ketiga, ada yang menyaksikan pencurian tersebut. Kemudian yang keempat, tidak ada syubhat di dalam pencurian tersebut. Semuanya sudah terpenuhi. Nah, pada saat itu ditegakkan hukum had padanya. Nah, bagaimana cara bertobat dari pencurian? Yang pertama yaitu melepaskan diri dari dosa. Yang kedua menyesal. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat mengembalikan hak kepada pemiliknya atau minta halal dari pemiliknya. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Belum sempat yang lain-lain karena banyak ini. Al-ujub, at-tajassus, bukan itu. Membegal, menyamun. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.